Terima kasih. Selanjutnya untuk pemaparan pertama dari Bapak Arif Aris Mundayat, ya. Untuk sesi pertama kita akan mengambil tema tentang antropologi dan sosiologi dari Candi Borobudur. Ya. Kepada Bapak, ini sementara untuk peserta saya mute semua. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat yang telah kami sediakan. Silakan Bapak Arif. Terima kasih Mas Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu untuk semuanya. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan Borobudur. Sebenarnya lebih tepatnya membaca Borobudur secara antropologis dan khususnya secara antropologi agama di situ. Nah, tentu saja karena ini cara membaca dari perspektif antropologi, ya khususnya antropologi agama, ini kita akan melihat bagaimana memahami ruang-ruang yang ada di dalam Borobudur. Nah, pertama-tama kalau kita akan memahami Borobudur, pertama yang kita kuatkan itu adalah pembacaan dengan rasa, dengan hati di situ. Aspek rasa ini merupakan aspek yang sangat penting di dalam falsafah Indik di situ, ya. Baik itu untuk memahami pada tradisi Hindu ataupun Buddha di situ. Karena aspek rasa ini merupakan aspek yang sangat penting dan dia punya fungsi untuk mengendalikan akal di situ. Jadi kita melihat hubungan antara rasa yang ada di dalam hati dengan akal yang ada di dalam level rasionalitas. Nah, kita menonjolkan rasa terlebih dahulu. Nah, ketika kita memasuki Borobudur, maka kita akan berjalan searah dengan jarum jam. Jadi kita mengelilingi seluruh, kalau kita masuk ke dalam level Karma Wibangga, yang paling bawah, sebenarnya banyak sekali relief, ada sekitar 160 relief di situ, ada 160 relief, kemudian di antara 160 relief itu terdapat 35 relief yang terdapat inskripsi berhuruf Pali Sanskrit di situ, yang nanti menunjukkan keterangan-keterangan di situ. Total kalau kita berjalan dari level Karma Wibangga sampai yang paling atas di Arupa Datu, itu total kira-kira sekitar 5 km kalau kita berjalan. Karena kita membaca Borobudur dengan rasa, maka kita membaca secara pelan-pelan di situ. Yang paling penting adalah kita membaca relief dari relief itu kita lihat dari kanan ke kiri. Jadi sebenarnya terbalik dari arah jarum jam. Kalau melihat keseluruhan Borobudur, kita mengikuti jarum jam, kalau kita ambil dari angka 9, maka dia akan bergerak ke kanan. Di situ. Ini simbolisasi dari proses perjalanan hidup kita yang memang bergerak dari kiri ke kanan. Dari masa sekarang ke masa depan di situ. Tetapi ketika membaca relief, kita membacanya justru terbalik, yaitu dari kanan kemudian ke kiri. Ini adalah sebenarnya membaca hati, membaca tindakan, membaca apa yang kita pikirkan, dan kemudian membaca hati. Logiknya begitu. Ini yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, pada level yang paling bawah, itu adalah level Karma Wibangga pada aras Kamadhatu. Karma Wibangga ini secara keseluruhan lebih banyak membicarakan atau menggambarkan tentang aspek nafsu duniawi. Baik itu yang bersifat nafsu duniawi yang muncul dalam perkataan, muncul dalam tindakan yang dilakukan oleh tangan ataupun kaki kita, ataupun juga yang dilakukan oleh seksualitas kita di situ. Jadi dia menjelaskan keseluruhan dari aspek nafsu di dalam kehidupan manusia ketika kita sebagai manusia berelasi dengan dunia ini. Termasuk cara pandang kita digerakkan juga oleh nafsu. Nah, Karma Wibangga menunjukkan bahwa hidup kita
berkaitan erat dengan nafsu, tetapi persoalannya adalah fokusnya tidak pada nafsu itu, nanti pada yang paling tinggi. Nah, kemudian ketika kita membaca relief dari kanan ke kiri di aras rupa datu di situ. Nah, di situ kita membaca terlebih dulu membaca Jataka di situ. Jataka ini menjelaskan sisi hewaniah dari manusia di situ. Jadi manusia ini pada dasarnya satwa atau makhluk di situ. Nah, di situ ada gambar-gambar tentang hewan-hewan di situ yang menarik. Ini saudara kita Mas Ibnu Marianto sudah melakukan kajian tentang satwa-satwa, dan sebagian besar yang menarik itu adalah satwa-satwa tersebut berasal dari sebagian besar dari Indonesia. Ini artinya arsitektur dari Borobudur itu sangat mengenal satwa-satwa Indonesia. Dan di situ yang paling penting adalah ini adalah simbol dari sisi hewani dari manusia. Ya. Kemudian di sisi yang berikutnya itu adalah kita membaca Avadana di situ, yaitu kisah Sudana di dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan persoalan politik di situ. Di situ ada pertemuan Sudana dengan Manohara, Manohara dicemburui, kemudian Manohara akan dibunuh dan lain sebagainya. Di sini penuh pergulatan politik. Jadi bagaimana manusia itu yang tadi dari Karma Wibangga, kemudian ada sisi hewani dari manusia, dan kemudian di situ ada kisah-kisah Sudana di dalam level Avadana. Nah, kemudian pada level berikutnya kita membaca Lalita Vistara di situ. Ini yang beberapa waktu lalu kita kaji bersama dengan teman-teman di LIPI dan juga teman-teman di ITB. Di sini ada Mas Pindi. Di situ membicarakan tentang kisah kelahiran Gautama di situ. Di Taman Kijang di situ ya. Nah, kelahiran Gautama atau di Lumbini Park itu, nah dia sampai dia memperoleh bodhisatwa di situ. Nah, bodhisatwa itu artinya satwa itu adalah makhluk, bodhi itu adalah yang terpuji, yang sepenuhnya berserah diri kepada suatu kekuatan yang digambarkan sebagai arupa datu, tidak berbentuk di situ. Nah, ini menjadi poin penting ketika kita membaca Borobudur. Nah, pada level pada relief berikutnya, ya, jadi relief Avadana, kemudian di situ lanjutan Avadana pada level yang di atasnya masih rupa datu, tetapi yang tingkat di atasnya kita juga melihat relief tentang Gandavyuva. Nah, kalau di bawahnya tadi itu Sudana di dalam konteks duniawi, ketika dia berada di dalam level kerajaan dan kemudian hidup di dalam lingkungan politik yang penuh dengan hubungan-hubungan sosial yang kompleks dan dipenuhi dengan hawa nafsu politik, maka pada level berikutnya itu menjelaskan bagaimana Sudana, ya itu sahabat dari Gautama, Sudana itu berguru kepada 53 orang di situ. Nah, yang menarik di dalam Borobudur ini, di dalam relief Gandavyuva ini suatu kisah yang sebenarnya sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, tetapi diduga sebelum selesai penterjemahan ke dalam bahasa Cina, itu relief tersebut sudah mulai digambarkan di Borobudur. Jadi ada dua bentuk, yang satu berbentuk teks, yang kemudian dari bahasa Sanskrit diterjemahkan ke bahasa Cina, dan kemudian ada yang berbentuk relief, jadi berupa visual. Nah, itu total dari Gandavyuva, teks Gandavyuva itu digambarkan di dalam relief Borobudur di situ. Nah, di situ kita melihat bagaimana Sudana berguru kepada 53 orang guru, dan yang menarik di dalam relief ini pada guru yang ke-29 dia berjumpa dengan Siva Mahadewa, di mana di dalam teks Gandavyuva yang asli itu tidak disebutkan, yang di Cina juga tidak disebutkan di situ. Nah,
Gandavyuva di dalam konteks Borobudur yang menghadirkan Siva Mahadewa itu menunjukkan adanya hubungan antara ajaran Buddha Gautama dengan ajaran Siva di situ. Siva Hindu di situ. Karena Siva ini adalah salah satu sifat dari kedewaan Hindu, karena Hindu mengenal sebenarnya satu dewa, satu Mahadewa di situ, tetapi sifat utamanya ada 3 di situ. Jadi dia monoteis sebenarnya kalau kita baca Upanishad. Itu dia monoteis tetapi sifat utamanya ada 3 yaitu Brahma, Shiva, Wisnu. Di situ yang memelihara, yang menciptakan, yang menghancurkan dan yang memelihara di situ. Nah, di sini yang menarik Sudana berjumpa dengan Siva Mahadewa yang merupakan salah satu sifat dari kedewaan di dalam agama Hindu. Ini yang artinya menunjukkan bahwa Borobudur ini mempertemukan ajaran Hindu di Jawa. Jadi ada titik temu. Ini yang menurut saya menarik untuk didiskusikan lebih lanjut di situ. Nah, di dalam konteks memutari pada level berikutnya, yaitu yang mulai sudah warna kuning di sini, itu adalah memutari stupa pada aras Arupadatu. Di situ kita menemukan kurang lebih ada sekitar 72 stupa, kalau kita lihat satu persatu, yang nanti akan saya jelaskan di situ. Nah, leveling pada urutan-urutan di Borobudur bisa kita lihat yang tadi sudah saya jelaskan dari paling bawah Kamadatu, Rupadatu, kemudian Arupadatu. Yang paling bawah adalah Karma Wibangga, kemudian disusul dengan kisah Jataka tentang sisi hewani dari manusia, tapi di sini sering digambarkan bahwa sebelum menjadi Buddha itu dalam bentuk hewan, tapi sebenarnya maknanya adalah sisi hewani dari kemanusiaan sebelum dia mencapai pada titik yang paling tinggi, yaitu Budi di situ. Nah, kemudian ada relief Avadana di kiri kanan, itu nanti ada Gandavyuva di level berikutnya, dan kemudian kita masuk ke dalam level Arupadatu, yaitu satu segi 4 tetapi agak oval di situ, itu tampak ada stupa-stupa di situ ya. Nah, kalau kita melihat kemudian ini mungkin pada slide berikutnya lompat 3 atau 2 atau 3 yang ada. Ini sebenarnya Borobudur itu adalah mengajarkan kita ya, bagaimana cara membaca hati kita, membaca sikap dan membaca hati di situ. Nah, kita bisa berangkat dari Karma Wibangga, termasuk juga kita bisa merefleksikan apa yang ada di dalam relief-relief Borobudur Karma Wibangga ke dalam diri kita. Jadi kita bisa melihat dari kanan ke kiri. Yang pertama kita akan melihat sikap yang terekspresikan dari dalam tindakan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menilai diri kita dari tindakan itu? Karena pada dasarnya tindakan itu merupakan ekspresi dari akal pikir. Jadi ada hubungan antara tindakan, akal pikir, dan kemudian yang terakhir adalah kualitas hati. Jadi membaca relief Borobudur secara keseluruhan itu sebenarnya kita membaca kitab di situ. Membaca kitab dalam bentuk visual. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita berjalan dari seperti arah jarum jam ketika memutar, pada saat yang sama kita menoleh ke kiri kanan pelan-pelan, melihat satu persatu, kita sebenarnya melakukan satu proses introspeksi ke dalam. Karena apa? Karena pembacaannya adalah dari yang sekarang ke dalam hati di situ. Kalau meskipun ini disebut sebagai karma wibangga, banyak orang mengartikan bahwa kalau perbuatannya seperti ini, nanti karmanya akan seperti ini. Tapi saya membaca secara berbeda. Kalau kita berperilaku di sini atau bersikap seperti ini di masa kini, gitu, itu didasarkan pada rasionalitas yang di tengah, di situ yang akal basisnya, dan kemudian itu merefleksikan hati kita di situ. Jadi ini hati kita di tengah. Ini nanti kita bisa kita lihat dari gambar berikutnya pada slide berikutnya ya.
Jadi ini ada gambar di bawahnya lagi, Mbak. Nah ini. Jadi kita bisa melihat gambar yang paling kanan, ini adalah gambar orang tentang bersikap negatif. Bisa bersikap kasar, bisa mencela orang di situ, yang membuat orang ada rasa tidak nyaman dengan sikap orang tersebut di situ. Ini yang paling kanan ada 3 orang, kemudian di sebelahnya ada 4 orang, menunjukkan ekspresi tidak nyaman, tidak suka, mungkin karena dia dihina atau dikatain kata-kata kasar di situ. Nah, yang di tengah, di antara pohon-pohon itu, ini Mas Pindi dulu menjelaskan bahwa pohon ini adalah batas dari perpindahan untuk menunjukkan satu situasi yang lain. Nah, saya melihatnya yang di tengah ini adalah pada level berpikir. Ya, karena menunjukkan orang yang duduk tadi itu, yang duduk di gambar ini menunjukkan bahwa dia berpikir tentang sesuatu yang negatif yang kemudian ditularkan kepada orang-orang lain di situ. Yang kemudian merefleksikan yang paling kiri, kalau kita berpikir negatif, maka hati kita negatif. Dan kita kemudian akan lebih memiliki hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang yang berhati negatif. Oleh karena itu, kemudian digambarkan bagaimana paling kiri itu adalah kerumunan orang yang cukup banyak dibanding yang di sebelah kanan, apalagi yang tengah di situ. Artinya apa? Kalau kita berpikiran negatif, maka kita akan berkehidupan sosial dengan orang-orang yang negatif. Ini di sini ada gambar pohon sukun yang di dalam masyarakat Jawa sering disebut sebagai rukun. Nah, rukun dalam pengertian pohon sebagai pembatas, rukun kepada siapa? Rukun kepada kenegatifan. Kenegatifan dari hati di situ. Ini yang menurut saya menarik sekali membaca relief sebagai suatu kitab visual, tetapi pada saat yang sama sebenarnya kita juga diajarkan membaca kitab yang ada di dalam pikiran dan hati kita sendiri dan tindakan yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini di situ. Ini yang menurut saya pendekatannya sangat sufistik di situ. Ya, jadi ini Buddha tapi sufisme Buddha gitu. Nah, gambar berikutnya juga menunjukkan hal yang sama di situ. Ya, kalau kita berperilaku negatif seperti memfitnah, kemudian menghasut dan lain sebagainya, maka di situ akan menunjukkan bagaimana suasana sakitnya pikiran kita dan suasana paling kiri suasana sakitnya hati kita di situ. Jadi ini adalah penyakit hati. Yang paling kanan, tindakan kita buruk, menghasut orang, memfitnah orang, kemudian ngata-ngatain orang, kasar pada orang, itu menunjukkan pada suasana pikiran yang sebenarnya juga sakit. Kira-kira itu. Nah, pikiran sakit itu juga didasari oleh akan menyebabkan hati yang sakit di situ. Ini pembacaan saya dengan Mas Pindi mungkin agak berbeda ya, karena Mas Pindi melihat dari sisi karma dalam diskusi beberapa waktu lalu di Borobudur ya. Nah, demikian juga dengan gambar berikutnya. Di situ ini yang lebih juga pada sisi negatif. Kalau kita membicarakan berbohong misalnya, ya, ini yang paling kanan itu adalah peristiwa orang berbohong, berbicara buruk di situ, maka dia akan menunjukkan pikiran dan hati kita sekaligus. Di sini gambarnya adalah gambar buruk di situ. Ya, wajah yang buruk. Artinya apa? Pikiran dan hati kita buruk dan itu akan terekspresikan sebagai sesuatu yang buruk. Nah, sebaliknya kalau kita pada gambar berikutnya, slide berikutnya, di situ kita bertindak secara positif, yaitu berderma. Kalau kita berderma, maka kita akan berada di dalam kehidupan sosial yang positif dan kemudian hatinya makmur di situ. Makmur di sini bisa kelihatan dari simbolisasi benda-benda yang ada di sini, kemudian dia dikunjungi oleh orang banyak, disukai oleh orang banyak, keluarga yang harmonis di situ. Nah, di situ menunjukkan bahwa hati kita berada di dalam situasi yang makmur di situ. Ini yang gambar-gambar relief di Borobudur ini sangat sangat menarik menurut saya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita membaca bodhisatwa dan stupa pada level arupa dhatu di situ. Bodhisatwa itu artinya adalah manusia yang sempurna dalam kebijaksanaan. Bodhi itu adalah
kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Arab, satwa itu insan, budi itu adalah kamil. Jadi dia level nafsu yang paling tinggi, ya, yaitu nafsu kamilah gitu. Nah, nafsu kamilah itu nafsu yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab disebut sama setara dengan istilah insan kamil. Itu adalah manusia yang sempurna dan terpuji pada level penalaran, baik pikiran, hati, maupun tindakan yang bijaksana. Jadi, bodhisattva dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai insan kamil. Nah, ini ada stupa yang memang terbuka begini untuk menunjukkan posisi dari mudra, posisi Buddha. Di Buddha ini sebenarnya tidak ada pemujaan. Ya, tidak ada pemujaan karena ajaran Buddha ini tidak menghadirkan konsep Atman seperti pada ajaran Hindu. Kalau di dalam ajaran Hindu ada konsep Atman di situ. Atman itu adalah nama dari sosok ilahiyah di dalam ajaran Buddha. Bisa disebut Purusa, bisa disebut Atman, dan macam-macam, ya, yang mengandung sifat-sifat di situ. Nah, kemudian pada slide selanjutnya kita bisa melihat pada posisi-posisi Buddha, di mana menunjukkan adanya posisi-posisi mudra yang penting di situ. Nah, posisi atau patung-patung Buddha di situ itu bukan untuk disembah, tetapi merupakan simbolisasi dari posisi manusia di situ. Dia bukan dewa, tetapi itu adalah menunjukkan adalah posisi manusia bagaimana mencapai ke dalam level tertinggi di situ. Di situ ada Abhaya Mudra, ya, di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan ada Wara Mudra, Avara Mudra, kemudian di sebelah barat ada Dhyani Mudra, di sebelah kanan ada Bumi Sparsa Mudra di situ, ya, yang nanti kita bisa uraikan satu-satu pada slide berikut di situ. Nah, kalau tadi ada 6 mudra, di sini yang digambar ini tidak menjelaskan ke 6 mudra, tetapi sebenarnya kalau kita lihat yang di pinggir di tepi-tepi Borobudur itu ada posisi-posisi mudra dari manusia yang sudah mencapai bodhisattva di situ. Pada gambar selanjutnya, Mas Andri. Nah, saya akan urai satu-satu dari pengertian Bumi Sparsha Mudra. Bumi Sparsha Mudra itu merupakan upaya dari manusia untuk berelasi dengan bumi dan seisinya, kira-kira itu. Dan dia berada di timur. Kenapa dia berada di timur? Itu kita mengawali hidup dari matahari terbit. Disitulah kemudian kita mengenal alam semesta, melihat dengan panca indera kita. Ya, dan itu adalah terdapat empat patung Buddha dengan Bumi Sparsa Mudra, itu 4 pertama di sebelah timur. Yang kedua, itu adalah posisi mudra Vara Mudra, yang mengindikasikan makna simbolik sebagai kebajikan di situ. Nah, kebajikan letaknya berada di selatan, diendapkan di selatan. Di situ ada patung-patung di agak atas, tapi belum paling atas, itu 4 pertama di sebelah selatan menunjukkan posisi Vara Mudra. Dan kemudian ada posisi Dhyana Mudra, itu adalah posisi konsentrasi, posisi meditasi, dan dia diletakkan di sebelah barat di situ. Ya, barat itu matahari tenggelam, itu mengindikasikan kita perlu melakukan meditasi di situ. Dan kemudian di sebelah utara itu juga ada Abhaya Mudra. Abhaya itu dari bahaya. Abhaya Mudra itu artinya melawan takut. Jadi melawan takut untuk mencapai bodhisattva. Dan kemudian di situ ada Vitarka Mudra yang sudah masih paling atas, patung-patung yang di tepi tapi paling atas ada 5. Di situ Vitarka Mudra, yaitu aspek atau secara simbolik merupakan proses untuk mengasah rasionalitas, mengasah reasoning proses, ya, atau asah akal, dan juga asah moral, virtue di situ, atau public virtue masuk di dalamnya.
Dan kemudian yang terakhir adalah Dharma Cakra Mudra, di mana itu posisi memutar Dharma. Jadi, dan di situ tampak pada 72 stupa yang berlubang-lubang di situ. Selanjutnya, ini yang saya akan jelaskan secara lebih detail pada slide berikutnya. Di situ ada gambar patung Buddha ya, yang menunjukkan posisi mudra, di mana posisi mudra itu yang sudah saya jelaskan tadi itu sebenarnya merupakan satu proses pengendalian akal dari 5 indera yang kita miliki. Jadi kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, dan kita punya telinga, dan juga perasa di situ. Kita harus mengendalikan segala sesuatu yang masuk ke dalam level akal itu dikendalikan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret kepada arus nafsu seperti pada level kehidupan yang paling bawah di karma wibangga di situ. Nah, pengendalian pada aspek rasionalitas atau pada aspek akal ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena pada dasarnya akal itu sangat liar. Akal kita tuh bisa melakukan apa saja sesuai dengan imajinasi, hasrat kita, dan apapun yang kita bayangkan. Dia bersifat liar di situ. Dia memiliki karakter keliaran. Oleh karena itu, dia harus dikendalikan di situ. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Itu adalah pada level yang tengah. Pengendalian pada level rasa di situ. Kemudian yang paling bawah itu adalah pengendalian nafsu. Itu dengan cara meletakkan posisi kaki yang saling bersilangan, sehingga pada dasarnya dengan posisi tersebut kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dan itu artinya merupakan simbolisasi dari pengendalian nafsu di situ. Nah, ini yang saya tadi katakan, dia menjadi sangat mirip dengan konsep sufisme di dalam Islam, atau perspektif tasawuf dalam Islam, bahwa pengendalian rasa itu merupakan aspek penting karena rasa itu adalah tempat dari ruh berada di situ. Ya, walaupun di dalam ajaran Buddha itu tidak membicarakan soal aspek atman. Atman itu adalah ruh dalam bahasa Islam. Itu tidak dibicarakan karena dia lebih menyebut pada aspek rasa yang letaknya di dalam hati. Dan dia menjadi core yang paling utama yang kemudian mengendalikan pada aspek akal dan juga mengendalikan pada aspek nafsu. Nah, yang menarik tadi dari yang sudah saya sampaikan tadi, pada intinya ada pertemuan antara Hindu dan Buddha. Nah, Hindu dan Buddha yang tadi pada Avadana, Mas Gundaf Yuha, itu menunjukkan ada elemen Hinduisme dan juga ada elemen Buddhaisme atau Buddhisme. Nah, kemudian Borobudur ini berada di Jawa. Pertanyaan saya, mengapa kemudian dengan mudah terjadi proses penerimaan antara Hindu dan Buddha dan tradisi Jawa? Karena ada kesamaan-kesamaan konseptual di dalam memahami apa yang disebut dengan kekuasaan yang paling tinggi di jagat raya ini, yang di dalam tradisi Jawa itu tidak membentuk satu bentuk personifikasi di situ. Nah, orang Jawa dalam agama Jawa, pra-Hindu dan pra-Buddha, itu mengenal apa yang disebut dengan konsep ketuhanan yang digambarkan sebagai suatu kekosongan yang maha luar biasa. Karena dia merupakan kekosongan yang maha luar biasa, sehingga dia tidak bisa disimbolisasikan di dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, dalam agama Jawa pra-Hindu dan Buddha, tidak ada penggambaran dalam bentuk apapun kecuali sesuatu yang sifatnya kosong, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebut the ultimate of the nothingness di situ. Nah, sebagai the ultimate of the nothingness, dia karakternya void. Void itu kosong di situ. Tetapi dia maha dahsyat. Nah, di dalam konteks ajaran Hindu dan Buddha itu juga memiliki kesamaan.
Di dalam ajaran Buddha, kalau kita sudah berposisi pada seperti gambar terakhir ini, kita bisa menjadi seorang bodhisattva, maka dia akan nanti akan berjumpa pada stupa besar yang paling tengah, di mana itu adalah merupakan simbolisasi dari kekosongan yang maha besar di situ. Disitulah dia akan bersatu, dia akan menyatu di dalam kekosongan di situ. Begitu. Jadi dia di dalam sejumlah hal dia memiliki kesamaan konseptual dengan konsep sufisme, ya, ataupun konsep wahdatul wujud dari aliran Islam yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu bisa kita mengerti kenapa kemudian misalnya di dalam ajaran Wali Songo, kalau kita baca Sunan Ampel misalnya, tembang-tembangnya Sunan Ampel ataupun Kalijogo, kita bisa menemukan hubungan antara konsep sholat daim di situ. Sholat daim itu adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada masa sebelum dia Isra Mi'raj. Itu sholat daim itu adalah sholat yang berdiam diri, ya, dan kemudian terhubung dengan Allah di situ. Nah, Sunan Ampel menjelaskan bahwa ketika agama Islam masuk ke Indonesia, dia menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang di Jawa ini sudah memiliki kemampuan untuk melakukan sholat daim di situ. Nah, sholat daim itu kalau di dalam tradisi kita ya seperti posisi patung Buddha ini. Duduk, diam, mengambil posisi-posisi tertentu, dan kemudian melakukan satu proses meditasi. Nah, disitulah dia terhubung kepada sesuatu yang karakternya keilahian di situ. Jadi pengenalan orang-orang Jawa yang pada saat itu sudah beragama Hindu dan beragama Buddha dengan masuknya Islam, itu dikenalkan dengan pengertian sholat daim. Di dalam tembangnya Sunan Ampel misalnya dijelaskan bahwa sholat daim itu sholat yang semestinya dilakukan oleh setiap individu setiap saat. Dan kemudian di antara sholat daim yang sifatnya setiap saat tadi itu ditegakkanlah sholat 5 waktu di situ. Jadi sholat 5 waktu disebut di dalam tembangnya Sunan Ampel itu sebagai kembang dari sholat daim di situ, dari meditasi tadi. Saya kira itu sehingga pertemuan antara agama-agama besar yang kemudian hadir di Nusantara ini kemudian bisa menyatu karena sebenarnya memiliki banyak titik temu di dalam berbagai macam ajarannya di situ. Terima kasih Mas Andri atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Arief ya atas pemaparannya luar biasa sekali. Mungkin kalau bangsa Indonesia mengerti tentang filosofi dari Borobudur ini, ya bangsa kita menjadi bangsa yang sangat akur ya, tidak ada rasa superioritas, saling berbagi dan saling memahami satu sama lain. Makanya kita sebut dengan istilah toleransi ya, sampai saat ini. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di kolom chat kepada Bapak Arief untuk pertanyaannya. Ya, kami tunggu karena kita masih ada waktu sampai jam 10 tepat ya untuk pemaparan Borobudur dari sisi antropologi. Ya. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya ingin tanya Pak sebagai Pak Arief, apakah untuk pemahaman makna Borobudur ini sudah ada buku ya yang sudah diterbitkan ya untuk nama kita ambil sisi filosofinya, begitu Pak Arief. Oke, kalau kita merujuk ada banyak rujukan sebenarnya. Kita bisa merujuk pada Tripitaka di situ, ya. Karena di ajaran Buddha ini dia berbeda dengan ajaran Hindu. Basis kitabnya ada di Upanishad di situ. Kalau kita baca Upanishad, kita juga akan menemukan tentang konsep ketuhanan yang
yang satu atau konsep tauhid. Jadi Tuhan itu satu, itu esa. Itu disebutkan dengan jelas di dalam Upanishad di situ. Nah, kalau Buddha itu dalam semua buku-buku yang menjelaskan tentang ajaran Buddha, dia tidak masuk ke dalam level teologinya, tetapi ajaran Buddha lebih masuk pada level pengolahan tubuh manusia atau diri manusia di dalam konteks kehidupan sosial di situ. Sehingga karena apa? Karena dia menolak sebenarnya konsep-konsep yang diajarkan di dalam tradisi Hindu, tetapi bukan dari Upanishad ya. Dia berasal dari ajaran tafsirnya seperti kitab Mahabharata, kemudian Bhagavad Gita di situ itu merupakan tafsir dari Upanishad. Karena di dalam Upanishad ketika Upanishad menyebut konsep warna, varna di situ di mana ada apa sudra. Sudra itu sebenarnya simbolisasi dari ketika manusia lahir maka dia berada di dalam situasi sudra di situ. Itu referensinya ada di situ. Ketika manusia lahir dia berada di dalam situasi sudra, tidak punya apa-apa, tidak pakai baju di situ. Suci, bersih, ya, tidak memikirkan harta ataupun apapun di situ. Posisinya sudra. Kemudian ketika dia sudah mulai belajar menggunakan kakinya, menggunakan tangannya, dia bergerak pada perkembangan berikutnya, yaitu pada level Weisha di situ. Weisha ini artinya dia sudah bisa menggerakkan fungsi-fungsi tubuhnya di situ, fungsi kaki, fungsi tangan di situ, mulai bisa mengelola dirinya, kira-kira itu. Jadi oleh karena itu seringkali Weisha ini diibaratkan di dalam konteks pedagang, karena dia bisa mengelola dirinya di situ. Kemudian pada varna berikutnya itu adalah kesatria. Ketika seorang individu itu bisa mempertahankan dirinya dari berbagai macam serangan bahaya dan kemudian dia juga mulai bisa berpolitik di situ. Sehingga dia menjadi seorang kesatria. Artinya sudah mulai menggunakan akal di situ. Nah, level yang tinggi itu adalah level Brahma, gitu kan? Nah, level Brahma ini adalah level ketika orang sebagai manusia sudah menggunakan akal pikiran dan kemudian dikendalikan oleh hati secara seimbang dan juga sehingga nafsu dan pikiran bisa dikendalikan oleh hati. Itu adalah pada posisi Brahma. Ini posisi yang paling tinggi sebagai capaian manusia di situ. Nah, ajaran Buddha menolak tafsir ini di situ. Dia menolak tafsir ini untuk diterapkan di dalam strata sosial. Karena apa? Karena Buddha ketika tafsir warna tadi diterapkan di dalam strata sosial, itu justru menghasilkan dominasi dari kelas kesatria yang kemudian menyingkirkan atau mendislokasi pada level-level yang lainnya. Ini yang ditolak. Oleh karena itu, Gautama kemudian keluar dari istana dan berempati dengan masyarakat sekitar. Dia bergerak bersama dengan Sudana di situ juga melakukan proses-proses pembelajaran. Di situ disebutkan di Gandavyuva itu menunjukkan bagaimana Sudana belajar dari 53 guru. 53 guru itu bisa dari siapapun, bisa dari orang biasa, dari orang orang pada level elit, siapapun dia bisa belajar pada alam semesta, bisa belajar pada binatang dan lain sebagainya di situ. Nah, kalau saya sendiri belum membuat satu artikel yang khusus untuk ini ya, tapi karena saya khawatir ini sensitif karena saya mencoba tafsir yang agak berbeda di situ karena tafsir yang agak berbeda ini saya menemukan di Candi Borobudur. Sebenarnya ini teorisasi dari Candi Borobudur ini yang menarik adalah yang tadi saya sebutkan bahwa sikap ya teori sikap berdasarkan relief karma wibangga itu menunjukkan adanya ekspresi tindakan, dia dikendalikan oleh akal di situ dan kemudian dia mencerminkan hati. Jadi core-nya itu adalah di hati. Cara melihat sikap seseorang itu dari tindakannya seperti apa,
baik berupa kata-kata, perilaku, dan lain sebagainya, dan itu pasti didasari oleh akal fikir, didasari oleh rasionalitas. Nah, rasionalitas itu kemudian akan terlihat karakternya. Dan juga ketika kita melihat rasionalitasnya, maka kita akan bisa melihat kualitas hati dari orang tersebut. Ini yang menurut saya teorisasi yang luar biasa dari ajaran Buddha, dari Borobudur pada relief Karmawi Bangga di situ. Ini yang saya kira ada pendekatan yang kemudian agak berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan, yang berbasis pada ajaran-ajaran Buddha pada kitab di situ. Tapi saya yakin kalau kita telusuri dari ajaran-ajaran di ajaran Buddha di situ, di Tripitaka, ekspresi-ekspresi yang saya jelaskan tadi itu pasti ditemukan. Sebagian dari Tripitaka sudah saya baca dan itu menunjukkan ekspresi-ekspresi tersebut di situ. Ini yang kemudian saya menemukan titik temu, oh ini sebenarnya mirip pendekatan tasawuf di dalam Islam di situ, sebenarnya di situ. Karena dia meletakkan aspek penting pada pengendalian rasa yang ada di tengah ini sebagai center pengendalian, ya. Kemudian dia sebagai center ini mengendalikan akal dan kemudian juga mengendalikan nafsu di situ. Nah, posisi duduk Buddha yang kemudian kakinya terikat, terlipat, terkunci kiri kanan itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak di situ. Dan itu adalah simbolisasi dari pengekangan nafsu. Ketika kita mengunci kaki begitu, maka kita tidak bisa bergerak. Jadi kaki itu adalah fasilitator terhadap nafsu. Tapi kalau kita kunci, ya sudah, itu akan tertahan. Ketika dia tertahan, maka efeknya akan ke atas, pada level tengah di situ, untuk pengendalian rasa. Nah, pengendalian rasa ini dalam ajaran Buddha ditunjukkan pada posisi-posisi mudra di situ. Nah, posisi-posisi mudra itu menjadi sangat penting karena pertama dia menunjukkan ada posisi relasi dengan alam semesta di situ. Kemudian posisi kebajikan, kemudian ada posisi meditasi, ada posisi melawan takut, ada posisi mengasah akal dan moral di situ. Dan kemudian memutar dharma di situ. Ini menjadi sangat menarik. Jadi kalau kita pergi pagi-pagi ke Borobudur, sudah sampai pada level Arupadatu, di mana di situ ada 72 stupa yang berlubang. Kenapa ada patung Buddha di dalam stupa di situ? Coba kita lihat dari belakang. Di situ ada banyak lubang. Bayangkan kita berada di dalamnya. Dan kemudian kita melihat dengan mata kita keindahan alam sekitar. Kita coba biarkan pikiran kita liar seliar-liarnya melihat dunia. Apa yang muncul ketika nafsu menguasai pikiran kita? Pikiran kita, kalau saya punya uang, saya akan beli tanah yang luar biasa indah itu. Kalau saya beli tanah di situ, maka saya akan melihat Borobudur dengan menakjubkan. Oleh karena itu, masuk Borobudur, kita lebih baik menggunakan rasa daripada akal kita di situ. Nah, kalau kita berada di dalam stupa tadi itu berlubang-lubang, itu sebenarnya simbolisasi dari cahaya. Ada konsep cahaya di dalam Buddha memang, yang mirip dengan konsep purusa di dalam tradisi Hindu. Nah, cahaya itu sebenarnya terhubung dengan sesuatu yang sifatnya keilahian di situ. Ya, ada cahaya di situ. Nah, cahaya itu kemudian stupa tadi itu mengurung tubuh kita, sebenarnya mengurung nafsu kita. Ketika dia mengurung nafsu kita, maka tatanan rasa itu akan lebih tersinari oleh cahaya-cahaya tadi. Nah, konsep cahaya itulah yang sebenarnya di dalam tradisi tasawuf itu yang disebut dengan konsep Nur Muhammad di situ. Ini yang saya katakan banyak sekali titik temu yang bisa kita temukan antara ajaran-ajaran Buddha, Hindu sebelumnya, Buddha, kemudian Islam, dan juga agama-agama samawi lainnya di situ. Ada banyak sekali titik temu. Karena intinya adalah tadi konsep insan kamil. Kalau di dalam tradisi tasawuf, konsep Buddha di dalam stupa tadi itu sebenarnya pengendalian tubuh. Kalau di dalam konsep tasawuf itu yang disebut dengan al-insan
abdi ruh di situ. Jadi insan ini yang mengendalikan adalah ruh. Di dalam insan tubuh manusia itu ada akal, ada nafsu. Dan itu yang harus dikendalikan oleh ruh di dalam konsep tasawuf Islam, al-insan abdi ruh di situ. Nah, di dalam tradisi Buddha seperti yang tadi gambar stupa, gambar posisi mudra Buddha yang terakhir, tengah itu adalah core yang paling utama untuk mengendalikan nafsu di bawah, dikunci kakinya, dan kemudian indera itu dikendalikan oleh yang di tengah ini. Sehingga insan itu menjadi abdi ruh. Ketika insan itu menjadi abdi ruh, maka dia menjadi insan kamil. Dalam bahasa Borobudur, dia menjadi bodhisatwa. Di situ. Begitu Mas Andri. Ya, Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi artikel paling tidak. Karena ini kan banyak panel yang harus dipelajari ya. Ya, makasih Mas Arif. Ini Makasih. ternyata pertanyaan banyak sekali nih. Saya nggak tahu waktunya cukup atau enggak. Mungkin saya tanya paling menarik ya. Ini maaf Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Ini ada pertanyaan menarik sekali gini. Dalam konteks dari Bapak Hidayat Asari, beliau bertanya, dalam konteks antropologi agama di mana Buddhisme lebih mengedepankan kesederhanaan. Tapi kenapa dibangun suatu bangunan yang menonjolkan kemewahan? Subjektif memang soal kemewahan, tapi untuk membangun itu kan dibutuhkan sumber daya yang besar dan tenaga serta dana. Gitu Mas Arif. Langsung saya jawab Ya, ya. langsung. Nah, kalau kita melihat dengan akal, kesimpulannya akan kemewahan. Otomatis. Di situ. Karena akal ini kemudian akan melakukan suatu proses-proses yang liar di situ. Oleh karena itu, lihat dengan hati. Kalau kita sudah lihat dengan hati, gitu, maka kita akan punya pikiran berbeda. Kita akan menemukan bagaimana Candi Borobudur dibuat panel per panel di situ. Orang kemudian menyerahkan diri sepenuhnya. Memang biayanya besar, iya di situ. Ya, tapi dalam soal keagamaan itu jangan dilihat dari uang di situ, tetapi dilihat dari dharma di situ. Di mana lokasi dharma? Lokasi dharma ya ada di dalam hati. Oleh karena itu tadi saya tekankan, kalau mau memahami Borobudur itu dengan hati di depan, bukan dengan akal pikiran. Kalau dengan akal pikiran langsung, takjub gitu, mahal, gitu, berapa orang korban. Pikirannya pasti akan begitu. Tapi perlu dilihat bahwa ini adalah kitab di situ. Ya. Kitab yang terbuka. Kalau bayangkan pada masa itu orang tentu saja tidak bisa membaca. Ya. Sekarang pun kalau kita ke desa masih banyak orang yang tidak bisa membaca. Kalau dia tidak bisa membaca, bagaimana kemudian kita kasih kitab berupa teks? Nggak mungkin bisa. Oleh karena itu saya katakan teks Gundavyuha yang diterjemahkan dari bahasa Sanskrit di India, dibawa ke Cina, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Cina. Sebelum ini selesai, ternyata di Borobudur itu diwujudkan di dalam bentuk relief, di dalam bentuk visual di situ. Itu kan menunjukkan bahwa mereka sudah mengenal huruf, dibawa ke Cina yang juga sama-sama sudah mengenal huruf, dibawa ke Jawa yang tidak mengenal huruf, mungkin Hana Caraka jauh sebelum itu di situ. Nah, baru dikenal pada level elit. Bagaimana dengan orang bawah? Karena perlu diingat, Buddha menolak hierarki kasta. Kalau di dalam tradisi Hindu yang kasta, yang merupakan tafsiran dari Bhagavad Gita dan Mahabharata, itu menjadi kasta struktur sosial. Sehingga yang diperbolehkan membaca Weda itu hanya Brahmin di situ. Yang bawah bagaimana? Nggak bisa baca. Nah, Buddha menolak tradisi itu karena mestinya menurut Buddha itu bukan kasta. Oleh karena itu orang India tidak suka dengan ajaran Buddha. Dia disingkirkan dari sana karena dianggap mengganggu tatanan Hinduisme yang sudah ada di situ. Jadi sebenarnya ini revisionis dari tradisi sebelumnya. Jadi ketika membaca Borobudur, ya, gunakan hati dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada keliaran di dalam pikiran di situ. Ya. Ini yang memang susah. Orang sekarang itu kan ya mata dan
ini kan liar di situ. Ya. Jadi itu saya kira yang paling penting. Di dalam level ilmu tasawuf kan juga begitu. Ketika melihat sesuatu, ya jangan dengan akal dulu, karena akal itu liar. Tapi dilihat dengan hati dulu di situ. Itu yang didepankan di situ. Begitu. Terima kasih. Ini saya sekaligus, karena banyak pertanyaan, saya sekaligus 2 pertanyaan. Pertama dari Bapak Dodi, Humas LIPI. Izin bertanya, berapa lama proses pembuatan Candi Borobudur? Dan seperti apa? Seperti apa? Kedua dari Ibu Nani, hampir sama ya. Beliau bertanya, dari Ibu Nani Yulianti, dari SMA N1 Kotosari, mengenai patung Buddha yang belum selesai atau tidak sempurna, yang terdapat pada pada stupa utama. Filosofinya apa? Begitu Pak Arif. Oke. Karena ini banyak tafsir ya tentang di unfinished Buddha itu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa unfinished Buddha itu sepertinya disengaja di situ, karena juga banyak sekali relief yang kemudian sudah jadi, kemudian dirusak lagi. Itu juga banyak ya. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa mereka melakukan perusakan terhadap relief yang sebenarnya sudah jadi di situ. Sengaja dirusak gitu ya. Oleh si arsiteknya, saya kira diperintahkan oleh arsiteknya. Dan kemudian ketika kita memahami ada di unfinished Buddha, dugaan saya itu adalah mencerminkan suatu posisi dari manusia yang sebenarnya juga unfinished gitu. Di situ ada sesuatu yang unfinished dari manusia itu. Oleh karena itu, karena manusia ini pada dasarnya unfinished gitu, maka perlu proses untuk menyelesaikannya. Nah, menyelesaikannya itu nanti masuk ke dalam stupa-stupa yang sudah finish. Itu yang kemudian menunjukkan ada tahap bodhisattva. Masuk ke dalam stupa itu sebenarnya, tadi kalau dalam konsep tasawuf Islam, itu adalah al-insan ini, yang duduk di tengah ini. Ya, jadi ini insannya kira-kira, ya patung yang di dalam stupa tadi itu, ini insan, ini adalah kendalinya. Sehingga al-insan ini itu adalah abdi ruh gitu. Kalau dalam konsep tasawuf. Jadi ruh inilah yang ada cahaya-cahaya lubang tadi itu terhubung dengan aspek keilahian di situ di dalam konsep Buddha. Nah, stupa ini mengendalikan semua tubuh kita ini di situ. Nah, unfinished yang masih terbuka, yang kemudian patungnya pun juga unfinished itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya unfinished, yang harus diselesaikan di dalam proses kehidupan di situ. Kalau kita bicara tentang berapa lama, ya memang itu sangat lama ya, dan juga kemudian ada bencana-bencana yang muncul ketika Borobudur itu di dalam suatu proses. Dulu Borobudur itu dibangun di tengah telaga di situ. Dia di tengah telaga buatan, dibendung di sana sini karena ditemukan fosil-fosil binatang air tawar di sekitarnya. Jadi dia diduga berada di tengah telaga. Sehingga kalau mau membaca kitab itu dengan perahu, ya tentu saja kemudian tidak banyak orang, 1, 2, 3 orang belajar cukup lama karena itu adalah universitas sebenarnya. Universitas yang mempelajari tentang kitab di situ. Nah, proses pembangunannya memang bisa lama dan itu juga kemudian ketika terjadi bencana-bencana, ada Gunung Merapi meletus, kemudian longsor, gempa bumi, itu menyebabkan telaga buatan tadi itu terkubur, ya, sehingga masuk mengubur Borobudur itu sendiri di situ. Itu yang kemudian penting untuk kita perhatikan di situ. Karena Borobudur itu kan dibangun pada abad ke-8 ya, dan kemudian pada abad 89 kira-kira itu kemudian diselesaikan pada wangsa yang berikutnya ya. Jadi sangat panjang di situ ya. Karena banyak perdebatan berapa tahun sebenarnya dia dibangun gitu, tapi cukup lama di situ ya, dan dia dibangun di atas bukit di situ ya, bukan disusun di atas
batu semua, tetapi dia betul-betul dibangun di atas bukit. Tentu saja banyak sekali bertonton batu di situ ya, yang melibatkan banyak orang, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan mereka di Borobudur itu di dalam penjelasan-penjelasan tentang proses pembuatannya, mereka betul-betul bekerja di situ dan kemudian disuplai makanan oleh penduduk sekitar. Dan itu adalah satu bagian dari dharma di situ. Kalau sekarang kan orang membuat kitab ya ditulis saja pakai tinta atau pakai komputer sehingga cepat. Kalau ini dipahat satu-satu di situ, sehingga mencapai bisa puluhan tahun untuk menyelesaikan Borobudur di situ. Ya. Begitu. Ya. Karena pada abad 19 kan kemudian itu terjadi keruntuhan pada dinasti tersebut. Begitu, Mas. Ya. Terima kasih, Mas Arief. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, ya. Ya. Mungkin waktunya sudah nggak cukup. Mohon maaf kepada Bapak-bapak dan Ibu yang belum sempat pertanyaan dijawab, ya. Nanti kita bisa diskusikan kembali. Terima kasih Pak Arief Aris Hidayat, MAPSD, atas pemaparan yang luar biasa ini. Kita bisa ngambil apa manfaatnya untuk dari hikmah dari Candi Borobudur ini. Selanjutnya kepada